على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari ini. Dan harapan kita adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjawab doa-doa kita dan menjadikan setiap amalan yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-15 ya. Hadis yang ke-15 ini hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat, hadis ini adalah hadis berasal dari Abi Hurairah. Abu Hurairah ini termasuk salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Bahkan beliau termasuk perawi hadis yang paling banyak, yaitu Abu Hurairah. Nama asli daripada Abu Hurairah itu adalah, para ulama berbeda pendapat. Banyak sekali nama yang dikatakan merupakan nama asli daripada Abu Hurairah. Akan tetapi ulama akhirnya menyatakan bahwa yang paling rajih ataupun yang paling dekat dengan kebenaran adalah nama beliau Abdurrahman bin Sakhar. Ya, Abdurrahman bin Sakhar. Ini adalah yang dikatakan sebagai nama yang paling benar untuk Imam Abu Hurairah ataupun sahabat Abu Hurairah. Taib, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Kata-kata man kana yu'minu dalam bahasa Arab ini dinamakan dengan jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah itu adalah sebuah kalimat yang menunjukkan adanya syarat di situ. Ya, jadi kalau seandainya ada orang yang berkata barang siapa, itu kan seperti memberikan syarat, ya, bahwa yang melakukan seperti itu akan dapat seperti itu. Maka di sini dikatakan man kana yu'minu, ini adalah jumlah syartiyah ataupun kalimat yang menunjukkan ada syarat di dalamnya. Syarat ini senantiasa ada jawabannya, ya. Barang siapa yang begini, maka, kata-kata maka ini menunjukkan jawaban daripada syarat. Maka man kana yu'minu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal yang menarik di sini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan biasanya kalau kita lihat di dalam redaksi-redaksi hadis, kata-kata billahi wal yaumil akhir senantiasa digandengkan. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang memiliki kepedulian akan adanya pahala dan siksa di hari kemudian, balasan di hari kemudian, maka dia akan melakukan hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas. Oke? Dalam hal ini dikatakan falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Ini motivasi untuk berkata dengan perkataan yang baik. Kalau seandainya tidak mampu untuk berbicara dengan bicara yang baik, maka hendaklah dia diam, ya. Atau mungkin kalau seandainya kita mau sampaikan dalam bentuk sebuah perintah, kalau seandainya engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik. Kalau tidak bisa katakan yang baik, diam, ya. Atau kalau seandainya tidak bisa mengatakan yang baik, diam.
Nah, ini seolah-olah arti daripada hadis di atas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Keimanan kepada Allah dan hari akhir saya kira kita sudah terangkan. Keimanan kepada Allah dan hari akhir itu adalah keimanan berkenaan dengan adanya Allah, ya, wujudullah, termasuk dalam rububiyahnya, termasuk dalam uluhiyahnya, termasuk dalam asma wa sifatnya. Sedangkan beriman kepada hari akhir adalah berkenaan dengan beriman terhadap segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah maupun Rasulnya berkenaan dengan hari akhir, berkenaan dengan tanda-tandanya, berkenaan dengan kejadian pada hari tersebut, kemudian adanya periode-periode yang harus dilalui oleh setiap manusia, mulai dari tiupnya sangkakala, matinya, dibangkitkannya kembali. Ini merupakan bagian daripada iman kepada hari akhir. Tayyib. Berkata yang baik ini terdiri dari dua hal. Pertama, pembicaraan itu sendiri baik. Kemudian yang kedua, tujuan dari pembicaraan itu baik. Jadi, berkata yang baik itu ada dua. Pertama, pembicaraan itu sendiri baik. Kemudian tujuan dari pembicaraan itu sendiri baik. Dan akhirnya tidak bisa dikatakan sebagai kata-kata yang baik kalau tidak terdiri dari dua hal ini. Ya, kalau tidak terdiri dari dua hal ini. Kalau seandainya menyakiti itu bukan perkataan yang baik. Ataupun memberikan nasihat tetapi dengan kata-kata yang misalnya menyakitkan hati, ini juga tidak bisa dikatakan sebuah kata-kata yang baik. Maka kebaikan di sini ada dua. Perkataan itu sendiri baik, kemudian yang kedua, tujuan daripada perkataan itu juga baik. Perkataan yang baik banyak. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid, membaca Al-Qur'an, mengajarkan ilmu, beramar ma'ruf, nahi mungkar. Ini adalah sebuah kebaikan yang ada di dalam perkataan tersebut. Sedangkan kebaikan terhadap perkataan berkenaan dengan tujuan daripada perkataan tersebut, ya, adalah bahwasanya ketika kita mengatakan itu tidak menjadikan orang lain misalnya sakit hatinya, ya. Dan bagaimana akhirnya kita menyampaikan perkataan tersebut dengan memasukkan kegembiraan ke dalam hati seseorang. Ini penting untuk kita sampaikan, ya. Maka ayyuhal ikhwah wal akhwat, ketika kita mengatakan sebuah perkataan, maka kita pastikan bahwa apa yang kita sampaikan ini adalah sesuatu yang baik. Kemudian tujuan daripada disampaikannya perkataan tersebut adalah tujuan yang baik. Walaupun pada akhirnya misalnya bahasa yang kita sampaikan ataupun perkataan yang kita sampaikan ini adalah perkataan yang simple, ringkas, tetapi ketika perkataan tersebut diterima dengan baik, maka itu akan menyebabkan orang tersebut misalnya mempunyai kegembiraan. Ya. Misalnya saja ketika kita duduk dengan teman kita, ya, ketika kita duduk dengan teman kita berdua misalnya, dan tidak ada orang lain pada saat itu, alangkah baiknya kalau seandainya kita memulakan dengan perkataan. Dan perkataan yang kita mulakan itu adalah dengan perkataan-perkataan yang baik. Mungkin kita akan bertanya, apa kabar? Ya. Dan Masya Allah, dalam hal ini saya sangat kagum dengan kebiasaan orang Arab. Orang Arab itu kalau kita bertemu dengan dia itu, dia berkata kaifal hal, apa kabar itu berkali-kali. Ya. Bertemu assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifal hal, apa kabar, kaifal hal, bagaimana keluargamu, bagaimana kamu, bagaimana anak-anakmu. Kembali lagi kaifal hal lagi itu. Ini adalah merupakan sesuatu yang mungkin dikatakan sebagai mujamalah. Mujamalah itu seperti basa-basi, perkataan biasa, tetapi menjadikan seseorang yang ditanya ini seolah-olah adalah orang yang diperhatikan oleh orang tersebut. Dan ini adalah sesuatu yang memang dimotivasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sampaikan, ya, dimotivasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sampaikan. Karena jangan sampai ada orang yang duduk berduaan berjam-jam lamanya, sedangkan waktu itu misalnya dia tidak mendengarkan syarahan, dia hanya datang saja. Kemudian dia duduk di situ berdua tanpa ada sedikit pun pembicaraan. Kemudian setelah itu semuanya pergi.
Nah, ini juga tidak baik. Ya, alangkah baiknya kalau seandainya dia berada di sampingnya itu memulakan sedikit dengan pembicaraan. Mungkin dia tanya, kamu dari mana, apa kabar. Ini semuanya hal yang mungkin untuk kita bisa lakukan. Ya, dan hindari topik-topik ataupun tajuk-tajuk yang sensitif, yang mungkin saja bisa menyinggung perasaan orang tersebut. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, auliyasmut, atau dia diam. Ya, atau dia diam. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau seandainya ada orang yang mengatakan idza kana al-kalamu fiddatun fas-sukutu dhahab. Kalau seandainya berbicara itu adalah seperti perak, maka diam itu adalah emas. Karena terkadang ketika kita diam, itu akan mendapatkan yang namanya kebaikan yang lebih banyak dibandingkan ketika kita berbicara. Tetapi ayolah walakwat, tidak selamanya keadaannya seperti itu. Terkadang berbicara lebih baik daripada kita diam. Kapan itu? Bila itu, ketika kita melihat ada sesuatu yang tidak benar di hadapan kita. Maka ketika kita memberikannya nasihat, menasehatinya, itu lebih baik. Tetapi dengan cara yang hikmah juga. Jangan misalnya teriak di hadapannya, tidak. Mungkin kita akan ambil dia, kemudian setelah itu kita bawa, afwan, tadi saya lihat kamu begini, ini sebenarnya tidak boleh. Boleh, seperti itu, silakan. Ya, dengan cara yang baik. Tidak selamanya juga diam itu benar, tidak. Ya, terkadang kita perlu berbicara, karena kadang-kadang orang yang ada di hadapan kita ini ketika melakukan misalnya sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, kita perlu untuk memberitahu dia bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar. Ya, tetapi dengan cara yang baik. Tetap dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua di sini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Ya, ketika kita berbicara masalah jiran, yang terbayang sama kita adalah jiran dalam rumah. Ya, berjiran rumah ya. Jadi orang yang ada di sebelah kita katakan sebagai jiran. Padahal sebenarnya bukan hanya jiran di samping rumah kita. Ketika kita punya kedai, maka jiran yang di samping kita itu juga adalah jiran. Ketika kita punya office misalnya, di samping kita itu jiran kita. Ketika kita misalnya di dalam office, kan biasanya ada beberapa meja ya. Di samping kita itu jiran kita juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berlaku baik terhadap jiran kita. Walaupun para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan jiran yang lebih dekat dengan makna aslinya di sini adalah bertetangga. Tetapi tidak sebatas bertetangga, karena jiran itu bisa saja jiran di dalam bisnis. Ya, kita berjiran misalnya ada kedai, dia punya kedai di samping kita, itu jiran kita juga. Di dalam office satu table misalnya, dia punya table lain, tapi itu adalah jiran kita. Kita diwajibkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memuliakannya. Apa maksud daripada memuliakannya di sini? Apakah memuliakan jiran itu hanya dengan memberikan terus misalnya dirham, memberikan uang, bersedekah, memberikan baju dan lain sebagainya? Tidak. Ya, tidak. Tetapi itu kembali kepada kebiasaan. Ya. Itu kembali kepada kebiasaan, karena segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi tetapi tidak dibatasi oleh syariat, maka kembali kepada kebiasaan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi tetapi tidak ada pembatasannya di dalam syariat, maka itu kembali kepada kebiasaan. Misalnya saja, ketika kita bertanya bagaimana cara menghargai ataupun yukrim, menghormati yang namanya jiran. Apakah Islam memberikan cara-cara? Oh, harus begini, harus tidak kan? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa contoh saja, tetapi itu tidak menjadi satu kemestian hanya seperti itu. Misalnya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cara memberikan yang namanya menghormati tamunya dengan memberikan hadiah. Salah satunya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Kalau seandainya engkau
memasak makanan yang berkuah, perbanyak kuahnya, bagi-bagikan kepada tetanggamu. Nah, itu adalah salah satu bentuk yang diberikan oleh Nabi. Tetapi Nabi tidak membatasi kan, hanya seperti itu aja. Banyak cara. Makanya di dalam sebuah manzumah ya dikatakan wa kullu ma ata wa lam yuhaddid bisyar'i ya kal hirzi fa bil urfi uhdud. Kalau seandainya sesuatu yang datang dan syariat tidak membatasinya, maka dia akan dibatasi oleh kebiasaan. Selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau seandainya misalnya ada orang yang cara menghormati tetangganya itu dengan memberikan hadiah, fadhal, silahkan berikan hadiah. Kalau ada orang yang cara menghormati tetangganya itu dengan misalnya tersenyum kepadanya, berikan salam, fadhal, itu lakukan. Selama dia tidak bertentangan dengan syariat. Ya, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya, itu yang disampaikan oleh para ulama berkenaan dengan syariat itu. Oke. Dan memberikan penghormatan kepada jiran ini kan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau seandainya misalnya menghormati jiran itu dengan memberikan sebuah pemberian, maka pemberian yang kita berikan ini kan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada jiran yang kaya, ada jiran yang miskin. Jiran yang kaya tidak mungkin kita memberikan. Kalau jiran miskin misalnya kita berikan yang namanya makanan, minuman, kita memberikan yang namanya baju, ya itu adalah bentuk ikram. Tetapi kalau untuk orang kaya, mereka tidak perlukan itu. Ya, mereka tidak perlukan itu. Mungkin dia memerlukan yang lainnya. Dan ayolah khawal khawal, perlu kita memperhatikan yang namanya jiran kita. Karena jangan sampai jiran kita itu merasa dia tidak dihormati sama sekali. Perlu. Dan perlu juga kita mengetahui siapa jiran kita. Jangan sampai bertahun-tahun kita tinggal bersebelahan rumah dengan dia, kita tidak pernah tahu siapa namanya, siapa, kita tidak pernah tahu. Ya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita untuk menghormati yang namanya jiran. Ya, fal yukrim jarahu. Baik. Maka ya ikhwah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memerintahkan kita untuk menghormati yang namanya jiran. Nah, sekarang permasalahannya juga berapa rumah sebenarnya yang dikatakan dengan jiran? Ada memang satu riwayat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jiran itu berapa? 40 rumah. 40 rumah. 40 rumah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin itu tidaklah susah. 40 rumah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena rumah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan rumah yang besar-besar. Coba antum lihat rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, besar atau kecil? Ya, kan rumahnya itu di samping Raudhah itu, dia kecil saja itu. Rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita berbicara jiran di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak besar. Akan menjadi masalah kalau di zaman kita saat ini. Karena 40 rumah itu dalam satu kampung, biasanya dalam satu kampung itu hanya ada 160 misalnya kepala keluarga. Kalau 160 keluarga itu semuanya adalah jiran kita. Karena kalau 160 kan 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang, 160. Akan bermasalah. Dan itu kadang-kadang orang yang tinggal di rumah-rumah yang besar seperti yang ada di apa namanya? Di kawasan Muhammadiyah misalnya ini. Taruhlah misalnya Muhammadiyah mempunyai jiran 40 ke sana itu mungkin sampai Jalan Krian. Ya kan? Ke sana itu mungkin sampai jalan apa? Nah, itu bisa-bisa satu kampung ini semuanya masuk dalam kategori jiran. Ya. Tetapi ayolah khawal-khawat. Makanya para ulama mengatakan itu kembali lagi kepada uruf. Kembali lagi kepada kebiasaan adat. Yang mana sih yang dinamakan dengan jiran? Ya. Yang mana dinamakan dengan jiran? Apakah jiran itu memang 40 rumah? Atau memang yang dinamakan dengan jiran itu yang kita kenal misalnya hanyalah 5, 6, 7. Kalau di Singapura ini lebih dahsyat lagi karena di atas bawah juga ada jiran itu. Kalau seandainya kita disuruh untuk berbagi-bagi makanan, berapa rumah yang harus kita santuni? Nah ini makanya para ulama kembali mengatakan kembalikan kepada uruf, adat. Oke? Baik, yang ketiga di sini
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kembali Allah menyatakan, Nabi menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir. Falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Siapa tamu itu? Tamu itu yang apa namanya? Yang singgah di rumah kita. Seseorang musafir singgah di rumah kita. Dalam keadaan seperti itu, kita mempunyai kewajiban untuk menghormatinya. Yang bagaimana menghormatinya? Yang dianggap sebagai penghormatan. Ya. Walaupun para ulama, ada sebagian ulama, ya, saya katakan di sini, ada sebagian ulama, saya bacakan teksnya, dia mengatakan begini. Qala ba'du ahli ilmi rahimahumullah, innama tajibu dhiyafatu idza kana fil qura wal mudun as-saghira, wa amma fil amsari wal mudun al-kabira fala yajib. لأن هذه فيها مطاعم وفنادق يذهب إليها ولكن القرى الصغيرة يحتاج الإنسان فيها إلى مكان يأوي. Artinya sebagian ulama menjelaskan penghormatan terhadap tamu itu hanya dilakukan kalau seandainya kita tinggal di kampung kecil. Yang mana di kampung itu tidak ada hotel, tidak ada restoran, tidak ada rumah makan. Kan ada kadang-kadang seperti itu. Ada kampung, tidak ada restoran, tidak ada, apalagi tidak ada hotel. Sehingga orang ini ketika sampai di sana, dia perlu tempat tinggal. Orang itu ketika sampai di sana, dia perlu makanan. Mungkin dia punya uang, tapi tidak mempunyai, tidak ada restoran. Mungkin dia punya uang tapi tidak ada tempat untuk tinggal. Sehingga para ulama mengatakan kalau dia di desa-desa kecil, ya itulah ada yang dinamakan dengan menghormati tamu di desa. Tetapi kalau di kota besar menurut ulama tidak. Kecuali kalau orang itu memang adalah seorang musafir yang tidak mempunyai bekal. Maka kita mempunyai kewajiban untuk menerimanya. Walaupun akhirnya ulama lainnya mengatakan hadis di atas umum, tidak menentukan apakah dia desa kecil atau desa ataupun kampung yang besar, kota besar, tidak. Siapapun yang turun maka dia adalah seorang tamu. Baik, di sini ada beberapa pelajaran yang kita ambil. Pelajaran yang pertama, kita perlu banyak diam kecuali untuk kebaikan. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya ada satu perkataan yang tidak perlu untuk kita katakan, tidak perlu untuk kita katakan. Ya. Maka itulah perkataan itu dibagi oleh para ulama menjadi 3. Ada perkataan yang baik, ada perkataan yang buruk, ada perkataan sia-sia. Perkataan yang baik perlu untuk disampaikan. Ya. Perkataan yang baik perlu untuk disampaikan. Menasehati seseorang itu adalah perkataan yang baik. Menyampaikan kebaikan itu adalah perkataan yang baik. Ini yang diwajibkan. Yang kedua, perkataan buruk dan ini yang diharamkan. Ya. Ini yang diharamkan. Baik perkataannya itu buruk atau tujuan dari perkataan itu diperkatakan buruk, maka ini juga diharamkan. Yang ketiga, ini yang paling banyak. Perkataan sia-sia. Perkataan sia-sia itu ya, tidak ada kebaikan, tapi tidak ada keburukan juga di dalamnya. Tidak ada kebaikan, tapi tidak ada keburukan juga. Perkataan sia-sia. Tetapi yang lebih baik dalam keadaan seperti itu adalah banyak diam. Kenapa? Ya, diam ini sebenarnya mempunyai banyak sekali faedah dan manfaat. Seseorang itu bisa dilihat dari perkataannya. Ya, bukankah manusia dikatakan apa namanya, kalau harimau itu yang dipegang adalah apa, ada kata-katanya itu, belangnya. Kalau gajah yang dipegang adalah belalainya, kalau manusia yang dipegang adalah kata-katanya. Dan ketika seseorang belum berkata-kata, mungkin kita belum tahu itu ini orang sampai di mana sih dia hebatnya ini orang. Ketika dia belum berkata-kata, tetapi ketika dia sudah sampaikan, kelas kita sudah tahu, oh, sampai di sini orang ini. Ya. Dan ayolah ikhwah, perkataan itu senantiasa menjadi kepunyaan kita selama kita belum sampaikan. Tetapi ketika kita sudah sampaikan, maka ia sudah tidak menjadi kepunyaan kita lagi.
Makanya kalau ada orang yang berkata, ini ya saya mau sampaikan satu rahasia ya. Kalau seandainya kita sudah sampaikan kepada orang lain, maka itu sudah bukan menjadi milik kita. Maksudnya, jangan pernah menyalahkan kenapa kata-kata itu sampai, karena kita sudah menyampaikan. Dari satu orang ke orang yang lain itu lebih mudah. Ya, lebih mudah tersebar. Dan kadang-kadang memang kita susah untuk menjaga. Wallahu ta'ala. Tetapi kalau seandainya disuruh memilih berkata-kata atau diam, maka diam lebih baik. Ya, diam lebih baik. Yang kedua, ada perintah, ada motivasi, ada keutamaan daripada menjaga lisan. Ya. Ada keutamaan daripada menjaga lisan. Karena memang lisan ini, lidah ini tidak bertulang. Tak terbatas dengan kata-kata kata orang. Dan lidah ini banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka ini, lidah. Lidah ini banyak sekali menyebabkan seseorang masuk neraka. Mulai daripada ghibah, mulai daripada bohong, mulai daripada menjadi provokator, mulai menjadi batu api. Ini semuanya disebabkan oleh lidah, ya ikhwah. Mencela, mencemooh. Mari kita lihat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wailul likulli humazatil lumazah. Jelas itu. Wail, neraka wail. Kecelakaan bagi semua orang-orang yang mengumpat dengan lisannya. Itu kan jelas. Mengumpat dengan lisannya. Kemudian ghibah. Ghibah itu juga disebabkan oleh lidah juga. Ghibah itu Nabi SAW pernah menjelaskan kepada kita bagaimana besarnya azab yang akan diterima bagi orang-orang yang suka berghibah. Salah satunya adalah ketika Nabi SAW pergi waktu Isra wal Mi'raj itu, dan Nabi SAW diperlihatkan keadaan surga dan neraka. Salah satu yang diperlihatkan kepada Nabi SAW adalah neraka, di mana di tengah neraka ada orang-orang yang berada di sebuah sungai begitu panas. Kemudian Allah gantikan kuku-kuku mereka dengan kuku-kuku dari timah yang sangat panas. Kemudian mereka mencakar-cakar diri mereka sendiri. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa mereka? Kata Jibril, mereka lah orang-orang yang suka membicarakan kejelekan saudaranya di belakang. Makanya di dalam Al-Quran itu sangat berat itu. Ya, sangat berat. Bahkan dikatakan memakan bangkai saudaramu. Memakan bangkai saudara itu juga lidah juga. Berbohong. Jelas-jelas Nabi SAW menyatakan, fa innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Yang dinamakan dengan bohong ini akan membawa seseorang kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa itu yang akan membawa seseorang kepada neraka. Ini lidah. Karena itu Nabi SAW menyatakan di dalam sebuah hadisnya, man yadman li ma baina fakhidaihi wa ma baina syafataihi adman lahul jannah. Yang mampu menjaminkan saya apa yang terdapat di antara dua mulut, di antara lidahnya ini, dan apa yang terdapat di antara dua pangkal pahanya, yaitu kemaluannya, adman lahul jannah. Saya berikan jaminan berupa surga. Karena susah untuk dijaga ini. Susah untuk dijaga. Maka Nabi SAW ketika sudah menjelaskan berbagai macam berkenaan dengan Islam, jihad, apa semuanya itu, kemudian Nabi SAW mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki hadhihi kulliha. Mau tidak saya kasih tahu kalian apa yang bisa menjaga ini semuanya? Kemudian para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami mau. Apa yang bisa menjaga amalan-amalan ini? Kata Nabi SAW, Nabi itu keluarkan lidahnya. Nabi keluarkan lidahnya. Kemudian Nabi SAW berkata, kuff alaika hada, jaga ini. Itu kata Nabi SAW. Makanya di zaman Harun al-Rashid, Harun al-Rashid pada waktu itu pernah menyuruh pembantunya pergi ke pasar. Ketika dia nyuruh pembantunya pergi ke pasar, Harun al-Rashid ini berkata, pergi ke pasar, beli 2 daging yang terbaik.
dua bagian daging yang terbaik. Ya, dua bagian daging yang terbaik. Maka dibeli. Apa yang dibeli? Lidah dengan hati. Yang dibeli adalah lidah dengan hati. Dilihat, oke. Sekarang pergi lagi ke pasar. Dua bagian daging yang terburuk. Dia datang lagi. Yang dia beli lidah dengan hati lagi. Kemudian akhirnya Harun al-Rashid bertanya kenapa. Kata dia, ini dua benda bisa menjadi baik. Makanya Nabi mengatakan, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau ini baik, semuanya baik. Hati. Dan juga lisan. Juga lisan. Kalau dia baik, baik. Tetapi wa idza fasadat, kalau ini rusak, hati rusak, lidah juga rusak, semuanya rusak. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah itu yang disampaikan oleh pembantu tersebut. Mohon maaf, bukan Rasulullah. Itu yang disampaikan oleh pembantu tersebut kepada Harun al-Rashid ketika dia disuruh untuk membeli daging yang terbaik, daging yang terburuk. Maka ya khawal khawat, mari kita senantiasa berusaha untuk tidak berbicara kecuali pembicaraan tersebut pembicaraan yang baik. Ya. Kenapa? Karena ini adalah merupakan salah satu cara kita untuk menjaga keimanan kita. Cara kita untuk menjadikan iman ini senantiasa istiqamah di atas kebenaran. Jaga lisan. Jaga lisan. Ini pelajaran yang pertama. Selanjutnya, yalah khawal khawat. Kita juga diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghormati jiran, menghormati tamu. Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya agama kita ini, agama Islam adalah agama persatuan. Agama kasih sayang. Agama yang saling menghormati, toleransi antara satu dengan yang lainnya. Karena jiran itu ada tiga. Ada tiga jiran. Ada jiran yang mempunyai 3 hak, ada jiran yang hanya mempunyai 2 hak, ada jiran kita yang mempunyai 1 hak. Jiran yang mempunyai 3 hak, siapa mereka? Dia jiran, dia muslim, dia kerabat dekat. Saudara, adik-beradik, dia jadi jiran. Dia mempunyai 3 hak. Hak pertama dia sebagai seorang saudara. Hak yang kedua sebagai seorang muslim. Hak yang ketiga sebagai seorang jiran. 3 hak. Ada yang hanya mempunyai 2 hak. Dia muslim, bukan keluarga. Dia mempunyai hak sebagai seorang jiran. Dia mempunyai hak sebagai seorang muslim. Yang ketiga, ada jiran yang hanya mempunyai 1 hak. Siapa mereka? Bukan muslim, bukan saudara, tapi dia adalah jiran, maka dia mempunyai 1 hak sebagai seorang jiran untuk kita senantiasa menghormatinya. Wallahu taala. Baik, ada sedikit permasalahan berkenaan dengan masalah ikramud dhaif. Ya, ikramud dhaif. Ikramud dhaif ini ya ikhwal akhwat. Memang sunnahnya adalah ketika mereka sampai, berikan apa yang kita miliki. Berikan apa yang kita miliki. Usahakan, tapi ini wallahu alam, ini menjadi budaya di tempat kita. Ketika ada tamu datang, kita langsung tanya sama dia, sudah makan belum? Ya. Sebenarnya dalam Islam tak perlu bertanya, langsung berikan apa yang ada. Ya. Kalau ini yang dalam Islam sebenarnya tak perlu bertanya, berikan apa yang ada. Berikan apa yang ada. Kecuali misalnya kita mempunyai banyak makanan, banyak minuman. Kalau hanya 1 makanan dan 1 minuman tak perlu tanya, keluarkan aja. Ya. Kalau seandainya banyak minuman, oke, nah dingin, nah panas. Oke, nah panas. Panas mau teh, mau kopi, mau Milo, boleh silakan. Yang penting ada. Ya. Tetapi ini kita mempunyai ini adalah bentuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikramud dhaif itu paling tidak menurut para ulama 3 hari berturut-turut itu kita akan siapkan mereka melebihi dari apa yang kita miliki pada saat itu. Inilah kenapa ahlul Madinah, penduduk kota Madinah mendapatkan keutamaan di dalam Al-Quran dikarenakan dia menghormati tamunya.
Bahkan di dalam sebuah ayat dikatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mengutamakan orang lain dari bandingkan diri mereka sendiri, padahal mereka sendiri memerlukan itu. Dalam riwayatnya itu terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tamu. Biasanya Nabi kalau mempunyai tamu dan Nabi tahu kalau di rumahnya tidak ada apa-apa, maka dia tawarkan kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang mau menjadikan dia dhaif malam ini? Ayo, siapa yang mau jadikan dia dhaif? Ada seorang sahabat berkata, saya ya Rasulullah. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk pergi ke rumah Al-Ansar tersebut. Ketika sampai di rumahnya Al-Ansar, ya, di rumah Ansar itu, dia langsung masuk ke dalam ke istrinya dan dia bertanya, ada makanan tidak? Kata istrinya, makanan kita hanya untuk keperluan kita saja. Kata dia, tidurkan anak-anak, matikan lampu, keluarkan makanan, suruh tamu kita makan, kita tidak makan. Itu mendapatkan keutamaan di sisi Allah. Sampai turun ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Jangan sampai tamu sudah lama di situ, sedikit air pun kita tidak keluarkan. Ini bukan bagian daripada akhlak Islam ini. Tamu datang sudah lama, apalagi kalau seandainya misalnya tidak ada lift. Naik tangga lagi kan. Sampai di atas suruh duduk, ataupun mungkin dia ketuk pintu, assalamualaikum, salam. Masuk, tak disuruh duduk. Suruh duduk, lama, ada apa ya? Jangan tanya kabar nanti dulu. Siapkan dulu minum. Jangan sampai tamunya minta, ada minum tak? Saya haus. Ini sudah keluar daripada akhlak Islam sama sekali. Berikan. Karena di situ ada yang namanya pahala. Kita cari yang namanya pahala. Makanya, ayo ikhwah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu malam kan keluar cari makan karena Nabi lapar. Dia keluar cari makan, Nabi lapar. Kemudian bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Kemudian setelah itu pergi ke rumah salah seorang sahabat. Ketika sahabat ini melihat Nabi datang, dia mengatakan, saya adalah orang yang paling beruntung malam ini. Karena tamuku bukan biasa-biasa ini. Rasul tamunya. Apa yang dia lakukan? Kambing. Dia potongkan kambing, dia masakkan kambing. Itu adalah merupakan bentuk penghormatan. Ini adalah bentuk penghormatan. Dan Masya Allah, bangsa Arab pada saat itu memang juga adalah orang yang sangat menghormati tamu. Bagaimana kalau seandainya rumah kita kecil? Ya kita sendiri tidak mempunyai apa-apa. Ya kita melakukan semampu kita. Ya, apalagi kalau seandainya misalnya dia mau tidur di rumah, sedangkan rumah tidak ada bilik misalnya kan. Ya, kalau sebagai bentuk penghormatan menurut para ulama adalah kalau dia punya uang, dia sewakanlah hotel untuk tamunya. Itu adalah bentuk penghormatan kepada tamu itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ini hadis yang pertama, hadis yang ke-15. Kita masuk kepada hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16 ini kembali juga berasal dari Abi Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, ya. Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam awsini, qala la taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab, rawahu al-Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi dan berkata kepada Rasulullah, "Ausini, ya Rasulullah, berikan saya wasiat. Nasihatlah," begitu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat yang sangat pendek. Apa kata Nabi? La taghdab, jangan banyak marah. Jangan marah. Faraddada miraran, dia bertanya lagi ya Rasulullah, saya mau lagi. Kata Nabi, la taghdab. Lagi ya Rasulullah, kata Nabi, la taghdab. 3 kali. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Pertama, ya akhwat, di dalam hadis ini tidak dijelaskan siapa orang itu. Ya, tidak dijelaskan siapa orang yang datang itu. Dan ini biasa. Karena ketika orang tersebut dari golongan sahabat, maka tidak perlu untuk kita ketahui siapa dia. Kenapa tidak perlu untuk kita ketahui siapa dia? Karena karena ulama semuanya, ulama hadis sepakat bahwa seluruh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam udulun thiqat,
orang-orang yang dipercaya. Sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang terpercaya. Sehingga tidak perlu diragukan lagi kepercayaan kita terhadap dia. Thiqatnya mereka itu kita tidak perlu ragukan lagi. Maka jangan pula ketika tidak ada namanya di situ, ada orang yang bertungkus lumus hanya untuk mencari nama. Siapa namanya ini? Dan akhirnya tidak dapat. Karena sebenarnya tidak perlu untuk dicari. Yang perlu untuk kita ambil di situ adalah pembelajaran di balik itu semuanya. Karena yang datang ini adalah seorang sahabat. Lain kalau seandainya tabi'in atau tabi'in. Perlu untuk kita ketahui. Karena kita perlu mengetahui bagaimana sebenarnya kedudukan tabi'in tersebut. Apakah dia bisa dipercaya atau tidak. Tetapi kalau sahabat, semuanya menurut ulama hadis, mereka adalah orang-orang yang udulun thiqat. Dan Allah yang memberikan sebuah rekomendasi berkenaan dengan kebaikan mereka. Ketika Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani rasulnya dan melihat secara jelas dan nyata dan menjadi saksi bagaimana Al-Qur'an diturunkan dan bagaimana Nabi mengamalkan isi daripada Al-Qur'an itu. Maka kalau seandainya tidak ketahuan siapa, tidak perlu untuk kita mencari tahu siapa. Oke? Dalam hal ini Nabi SAW didatangi oleh orang tersebut dan minta nasihat. Ya. Wasiat. Biasanya wasiat ini adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam hidupnya. Ya. Misalnya saja ketika seseorang memberikan wasiat, sepertiga hartanya diberikan kepada fulan. Misalnya itu kan hal yang penting. Maka ketika orang itu minta wasiat, ini adalah sesuatu yang penting yang diminta dari Nabi SAW. Oke? Kemudian Nabi SAW mengatakan, la taghdab, jangan marah. Nabi SAW pernah menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya marah itu adalah batu-batu yang dilemparkan syaitan ke dalam hati seorang manusia. Sehingga hatinya itu bisa saja dalam keadaan bergejolak. Ketika hati bergejolak, maka wajah ikut memerah. Ketika wajah ikut memerah, semuanya ini ikut bergetar. Biasanya kan orang marah kan biasanya ini juga ikut bergetar semuanya. Itu dikarenakan apa? Ketika syaitan sudah melemparkan batu-batunya berupa kemarahan ke dalam hati seorang hamba, ya, hamba ini akhirnya menjadi marah, hatinya menjadi panas, wajahnya memerah, semuanya bergetar. Nah, inilah awal daripada kalau orang Arab mengatakan awalul ghadab jununun wa akhiruhu nadamun. Awal dari marah itu junun, gila. Wa akhiruhu nadamun, akhirnya adalah penyesalan. Ya. Jadi ayolah wal akhwat, ini adalah merupakan definisi marah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taghdab, apakah ini maksudnya kita tidak boleh marah sama sekali? Tidak. Karena sesungguhnya kita adalah manusia biasa, pasti marah. Kalau ada manusia yang tidak pernah marah, itu bukan manusia, itu mungkin malaikat dia. Pasti marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marah tidak? Pernah marah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia marah ketika syariat Allah diremehkan. Dia marah ketika syariat Allah dipermainkan. Dia marah ketika syariat Allah tidak diindahkan. Itu marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh misalnya, ketika Usama bin Zaid datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan keringanan hukuman kepada wanita yang mencuri. Karena wanita yang mencuri itu adalah wanita dari golongan orang-orang syarif ataupun orang-orang yang mulia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya naik di atas mimbar dalam keadaan memerah wajahnya waktu itu, dan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ahlaka man kana qablakum, inilah yang akhirnya merusak orang-orang sebelum kalian. Idza sariqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi hadda wa idza sariqa fihim asy-syarif tarakuh. Kalau ada orang yang kecil yang mencuri, Masya Allah, hukumannya ada.
Tetapi ketika orang-orang yang hebat-hebat mencuri, orang-orang yang mulia-mulia mencuri ini, mereka tinggalkan. Ini yang menghancurkan. Nabi dalam keadaan marah pada saat itu. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau seandainya mengatakan, apakah kita tidak boleh marah? Susah. Karena kita adalah sebagai seorang manusia. Ya. Kita adalah seorang manusia. Dan itu susah. Ya. Kemudian ayolah akhwat. Tetapi dalam keadaan seperti itu, ada orang yang mampu untuk menahan amarahnya, walaupun dia marah tapi dia mampu untuk menahannya. Ada memang yang meledak. Manusia berbeda-beda. Ya. Ada yang mampu menahan, ada yang tidak mampu untuk menahan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa salah satu sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah al-kadhimin al-ghaidha. Orang yang mampu menahan amarahnya. Kata-kata al-ghaiz itu marah yang sangat marah, tapi dia mampu untuk menahannya. Maka Nabi SAW pernah mengatakan, man kadzama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati munadin. Ya. Jadi barang siapa yang sepatutnya dia mampu marah, tapi dia mampu untuk menahan amarahnya, maka dia akan mendapatkan panggilan khusus nanti pada hari kiamat. Dan disuruh untuk memilih dari pintu surga mana yang akan dia masuk. Itu ada di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan demikian ketika beliau menafsirkan ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Maka ini ayolah akhwat, kata-kata la taghdab, ya, la taghdab ini adalah marah yang tidak tentu arah. Ya, marah yang tidak tentu arah. Karena ada juga orang yang marah sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Ini sedikit marah. Ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa faedah dalam hadis ini? Banyak. Faedah yang pertama, semangat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semangat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pertanyaan-pertanyaan yang memberikan kemanfaatan untuk kehidupan mereka, bukan hanya di dunia, tapi untuk di akhirat juga. Dan para sahabat ini, ya akhwat, ketika mereka mengetahui satu kebenaran, mereka tidak berhenti hanya mengetahui, tetapi mereka amalkan. Itu kelebihan mereka. Itu kelebihan mereka. Kelebihan mereka itu adalah mereka ketika mengetahui satu ilmu, mereka tidak berhenti hanya sekedar mengetahui, tetapi mereka mengamalkan apa yang mereka dapatkan. Makanya kalau kita melihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika misalnya mempelajari Al-Quran itu, masya Allah, dahsyat. Kenapa? Mereka itu ketika mempelajari Al-Quran, mereka mempelajari 10 ayat. 10 ayat mereka pelajari itu. Tetapi mereka tidak akan pernah melalui 10 itu sebelum dia betul-betul amalkan. Sebelum mereka betul-betul amalkan. Nah, itu intinya di sana itu mengamalkan apa yang mereka ketahui. Ya, mereka mengetahui. Berbeda dengan kita saat ini, banyak orang yang bertanya tentang hukum ini, hukum itu. Dapat jawaban, sudahlah, Ustadz ini jawabannya. Saya nak Ustadz ini aja lah, Ustadz ini lebih mudah sedikit. Kan seperti itu. Ini mau cari hukum atau mau cari yang mudah daripada hukum, itu kadang-kadang seperti itu. Ya. Jadi mereka ketika sudah mengetahui dikasih, oh gini, begini, tetap juga tidak dilakukan. Sedangkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda. Ketika mereka bertanya tentang satu hukum, maka mereka akan langsung melaksanakannya. Aminu. Mereka akan langsung melaksanakannya dan mereka tidak perlu bertanya filosofi daripada hukum ini apa ya? Apa hikmah dari itu semuanya? Itu terlalu tinggi. Langsung aja amal. Karena itu ketika perempuan-perempuan Ansar ini mendapatkan perintah untuk menutup hijab, itu ayat hijab tentang turun itu kan dalam riwayatnya, apapun yang mereka dapatkan dari kain itu mereka jadikan sebagai penutup kepala.
Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk mengamalkan apa yang mereka tahu. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini kita bisa mengetahui bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pengajar, guru yang terbaik. Bagaimana itu? Nabi itu ketika ditanya, coba lihat, bukan hanya satu orang kan yang datang kepada Nabi bertanya. Tidak, banyak yang datang kepada Nabi bertanya. Tetapi jawaban Nabi kepada orang yang bertanya ini kadang-kadang berbeda-beda. Apa yang menjadikan berbeda-beda? Karena Nabi mengetahui keadaan orang tersebut. Nabi mengetahui keadaan orang tersebut. Mungkin saja yang datang ini kok suka marah ini. Makanya ketika dia minta nasihat apa? Jangan marah. Dia tahu, jangan marah. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui orang tersebut. Dan ini adalah merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh seorang guru. Ya, perlu diketahui oleh seorang guru bahwa anak-anak kita itu mempunyai perbedaan-perbedaan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari keluarga kaya, ada yang berasal dari keluarga miskin, ada yang berasal dari keluarga yang setiap harinya bapak ibunya bertengkar. Ada yang berasal dari keluarga yang setiap hari ibu bapak ibunya yang dia lihat adalah kebaikan. Nah, itu berbeda. Makanya ini perlu untuk kita ketahui agar tidak langsung semuanya sama. Ayo ikhwan, saya sedikit berbicara masalah pengalaman. Karena alhamdulillah saat ini tadi ada semacam tahfiz pondok pesantren di Batam, di Sulawesi ya. Itu kami ada lebih 100 anak didik, lebih 100 santri hidup di tempat tersebut. Tidur di sana, makan di sana, minum di sana. Itu mempunyai latar belakang dan cara berpikir yang 1001 macam. Dan ternyata memang kita tidak bisa untuk menyamakan semuanya. Tidak bisa. Ada yang kita berikan nasihat lembut, alhamdulillah. Dia sudah berubah. Ada nasihat lembut tidak ini. Tidak kena juga sama dia. Biasanya ada hukumannya juga yang lain. Mungkin hukumannya yang lain disuruh lari atau disuruh push up. Ya kan? Kalau di sini kan tidak boleh ya. Kalau di sana kita disuruh push up misalnya ya. Baru dia mau berubah. Ini memang kadang-kadang memang mempunyai latar belakang yang berbeda. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui itu. Mengetahui itu. Makanya jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan apa yang dia lihat dari orang tersebut. Oh, ini orang pemarah ya. Oke. Ketika dia minta nasihat, yang dia berikan apa? Jangan marah ya. Kalau seandainya mungkin ada orang yang loke ini. Nah, jangan loke. Mungkin ada orang yang begini dan begitu. Itu disesuaikan itu. Ya. Makanya kalau seandainya ada seorang yang datang kepada kita dan kita tahu dia, maka berikanlah nasihat sesuai dengan apa yang dia perlukan. Berikan nasihat sesuai dengan apa yang dia perlukan. Sebagai contoh misalnya, orang miskin. Ya. Kalau orang miskin itu kira-kira apa yang kita nasihatkan kepada dia? Orang miskin itu palingan disuruh untuk bersabar kan, bersabar ya. Kalau orang kaya, suruhnya apa? Bersyukur. Kalau orang kaya, syukurlah apa yang ada, yang kami punya. Ini harus sesuai dengan apa yang... Jangan sampai ada orang yang baru masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah datang. Satu, kamu tidak boleh merokok. Merokok itu haram. Seolah saja belum tahu kan sudah merokok itu haram. Kamu harus panjangkan jenggot, itu sunnah. Belum sampai ke sana itu, belum sampai. Ini dia baru mau menggayung sampan, tapi kita sudah kasih dia belum, pelan-pelan. Ajarkan dulu dia tentang syahadat, ada rukun syahadat, ada kelaziman daripada syahadat, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna, itu semuanya ada rukunnya. Itu dulu yang kita berikan. Jangan memberikan sesuatu yang
belum sepatutnya diberikan, tapi kita paksakan masuk. Nah, ini nggak jelas. Makanya Nabi itu Masya Allah, dia adalah seorang guru yang hebat, muallim yang hebat, yang bisa mengetahui bagaimana kondisi santrinya, bagaimana kondisi siswanya, pelajarnya, sehingga dia mampu untuk memberikan sesuai dengan kondisi yang dilihat dan didapat daripada siswa tersebut. Baik. Kemudian ayolah khawal khawal, ada larangan untuk marah. Kalau ada larangan untuk marah, karena kemarahan tersebut akan memicu kepada banyak kerusakan. Kalau seandainya ada orang yang marah itu, biasanya memang sesuatu yang tidak salah menjadi salah. Ya, ada orang marah, ada pinggan di depannya, pinggang hancur. Ada televisi di depan, televisi hancur. Maka ayo ikhwah, ini adalah penyakit. Ya. Ini adalah penyakit. Bagaimana obatnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kepada kita beberapa obat agar marah itu tidak berkelanjutan. Ada yang dalam bentuk perkataan, ada yang dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk perkataan, ketika seseorang merasakan marah, maka dia langsung berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia ucapkan itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada seseorang yang marah dengan marah yang sangat marah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, Inni a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Yani al-ghadab. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Nabi, saya tahu kalau seandainya dia katakan kata-kata ini, insyaallah hilang itu marahnya. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang pertama. Kemudian kalau perbuatan apa saja obatnya, karena ini bukan makan obat ya, bukan pil yang dimakan ini. Kalau kita marah, obatnya yang pertama itu tadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua, kalau dia dalam keadaan marah, ya masih berlangsung marahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau dia sedang berdiri, hendaklah dia duduk. Berdiri, duduk. Kalau seandainya dia duduk, masih marah juga, falyattaji', hendaklah dia berbaring. Kenapa? Karena perubahan posisi itu akan merubah keadaan batinnya. Kalau itu juga tidak hilang, falyatawadda, hendaklah dia berwudu. Karena sesungguhnya wudu itu akan mematikan, memadamkan panasnya marah. Kalau seandainya itu juga tidak mampu, tinggalkan tempat. Ya. Jadi memang ada kadang-kadang kan orang kalau seandainya marah dia tinggalkan tempat. Ini untuk menenangkan dirinya. Dan di sini ya akhwat, kita katakan bahwa marah itu termasuk akhlak yang tidak baik. Wallahu ta'ala. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah kita akan lanjutkan minggu hadapan insyaAllah. Syukran jazakumullahu khairan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.